Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Keamanan Dasar akan mempresentasikan, tugas besar untuk UAS kami yang berjudul Analisis Penggunaan Machine Learning dengan Classifier SVM atau Support Vector Machine dan Random Forest pada Machine Learning Detection Using URL. Nah, anggota kelompok kami ada saya Muhammad Ramadhan Praitno dan teman-teman saya, Muhammad Yusril Mahendra, lalu ada Sarwan Muharram, dan Rifki Rizal Setiadi. Next. Nah, bagian ini adalah agenda yang ada pada presentasi di PPT ini. Ada pendahuluan, studi literatur, data preparation, hasil analisis, dan kesimpulan. Nah, ini juga merupakan bab-bab yang ada pada dokumen laporan yang kami buat. Next. Nah, untuk pendahuluannya akan saya serahkan ke Saudara Mahendra. Silakan Saudara Baik. Mahendra. Baik, terima kasih Saudara Rama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari tugas besar kami. Jadi phishing ini merupakan salah satu jenis serangan cyber yang telah terjadi. Dan phishing ini merupakan metode yang tujuannya itu mendapatkan informasi pribadi dari seseorang dengan melakukan pengelabuan. Pada tahun 2020, menurut data dari sistem keamanan anti-phishing dari salah satu perusahaan keamanan cyber, berhasil mencegah setidaknya sekitar 192.591 upaya phishing yang dilakukan terhadap perusahaan dengan ukuran 50 sampai 250 karyawan di Indonesia. Dan dikarenakan banyaknya terjadi upaya serangan phishing, maka perlu dilakukan suatu metode untuk mendeteksi phishing yang menggunakan URL. Metode yang bisa digunakan yaitu yang akan kami gunakan di sini yaitu support machine learning atau SPM dan random forest. Bisa di next. Jadi ini adalah data-data yang diincar oleh penyerang dalam upaya phishing. Yang pertama data pribadi seperti nama, tanggal lahir, nomor telepon, lalu ada data akun seperti username dan password, dan data finansial seperti nomor rekening, nama ibu kandung, dan sebagainya. Bisa di next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Studi literatur ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Anand Desai et al. Nah, mereka ini menerapkan sebuah ekstensi pada browser Chrome ya, Google Chrome, yang dapat mendeteksi phishing URL atau URL yang memiliki potensial bahwa URL tersebut merupakan WR phishing yang berguna untuk menghindarkan pengguna browser dari upaya phishing dengan memanfaatkan algoritma dari Random Forest, KNN, dan SVM. Nah, dari ketiga algoritma tersebut, algoritma Random Forest ditemukan hasilnya adalah algoritma Random Forest memiliki akurasi tertinggi yaitu 0,96. Nah, dari tabel di samping kanan ini dapat dilihat hasil dari setiap metode atau classifier yang dilakukan oleh Anand Desai et al. Ini dari paper yang berjudul Malicious Web Content Detection Using Machine Learning yang dipublish atau dirilis pada tahun 2017 pada International Conference keduanya IEEE mengenai Recent Trends in Electronic Information and Communication Technology atau RTE-ICT pada tanggal 19 dan 20 Mei 2017 di India ya. Dari sini dapat terlihat pada SVM precision-nya dengan yang ininya -1 0,96 nilai recall-nya F1 score support, dan dari sini bawahnya ada totalnya, dan di bawahnya terlihat akurasi dari SVM adalah 0,935, lalu akurasi dari KNN adalah 0,930, lalu dari Random Forest adalah 0,961, yang dimana dapat dilihat di sini bahwa yang paling besar adalah Random Forest dengan 0,96. Nah, di sini seperti disampaikan sebelumnya, kelompok kami akan menggunakan classifier berdasarkan dari paper di sini yaitu SVM dan Random Forest. Nah, bisa di next mungkin.
Nah ini, Baik, pada bagian ini akan, dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Sarwan. Silakan. baik, terima kasih. Selanjutnya adalah data preparation. Pada data preparation ini, kami mendownload dataset dari website fishtank.com. Fishtank.com ini kami mendapatkan dataset phishing URL, kemudian kami mendownload juga dari website majestic.com, dan kami mendapatkan binary URL sejumlah 1 juta data. Di Fishtank kami mendapatkan 56.937 data phishing URL. Kemudian kita mengolah datasetnya karena ada perbedaan jumlah dataset di sini antara URL phishing URL dan binary URL, maka dilakukan rasio untuk menyamakan jumlah dari phishing URL dan binary URL sehingga didapatkan binary URL yaitu 53.905. Kemudian pada dataset tersebut setelah diolah hanya menyisakan kolom alamat URL dan label. Jumlah dataset awal sebelum dilakukan rasio pada binary URL yaitu 1.056.937 data. Lalu setelah dilakukan rasio menjadi 110.842. Kemudian pada dataset tersebut, dataset yang baru dilakukan pemisahan antara data training dan data testing dengan skala perbandingan 80:20. Jumlah data training yang didapatkan setelah dipisahkan adalah 88.527 dan jumlah data tes sebanyak 22.315. Fitur label fitur label pada dataset bernilai 1 jika merupakan phishing URL dan 0 jika URL tidak termasuk phishing URL. Kemudian ini adalah codingan dari tugas kami. Pertama, dilakukan penginstalan library PySpark. Kemudian selanjutnya diimport library-library yang digunakan untuk codingan ini. Lalu dataset yang akan ini pembagian phishing URL dan binary URL, di mana label 1 menunjukkan jumlah phishing URL yaitu 56.900 dan menunjukkan jumlah binary URL data. Kemudian selanjutnya dilakukan rasio untuk menyamakan jumlah phishing URL dan sehingga didapatkan jumlah binary URL sebanyak 905. Selanjutnya dibuat kolom feature untuk nanti digunakan pada render. Ini dan dilakukan pembagian antara training data dan testing data. Ini adalah jumlah training data yang didapatkan setelah pembagian. Ini jumlah data testing dengan total data test setelah dilakukan rasio sebelumnya sebanyak 110.000, di mana training data terdiri dari 45.609 data phishing URL dan 42.918 binary URL. Dan pada testing data terdiri dari 11.328 phishing URL dan 10.987 binary URL. Setelah itu dilakukan dilakukan training pada SVM, lalu dilakukan testing menggunakan data test sehingga memberikan hasil seperti ini. Lalu dilakukan hal yang sama pada random forest berhasil seperti ini.
selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ya, ini slide berikutnya adalah hasil dari yang codingan yang sudah dijalankan oleh saudara Sarwan tadi. Nah, bagian ini akan disampaikan oleh saudara Rifki. Silakan saudara Rifki, bisa di next juga, Sarwan. Baik, terima kasih untuk Saudara Rama. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil dari dua metode yang telah kita uji. Yang pertama ada SVM, yaitu support vector mesin, di mana dilihat dari conversion matrix itu sendiri terdapat actual values dan predicted values. Untuk true negatif terdapat 10.964 data, untuk false positif terdapat 23 data, false negatif terdapat 277 data, dan juga true positif terdapat 11.051 data. Untuk precision-nya terdapat 97,5%, untuk recall-nya 99,7%, dan untuk F1 score-nya terdapat 98,6%, dengan total data 22.315 data. Untuk keakurasian SPM terdapat 98,6%. Next. Selanjutnya untuk random forest dapat dilihat di conversion matrix sebelah kanan. Untuk true positif terdapat 77 data, true negatif terdapat 10.910 data, true positif terdapat 11.131 data, dan false negatif terdapat 197 data. Untuk precision-nya didapatkan 99,3%, untuk recall-nya 98,2%, untuk F1 score-nya 98,7%, dengan total data sama 22.315 data. Untuk keakurasian yang didapatkan oleh random forest 98,7%. Next. Untuk analisis dari pengujian yang telah didapatkan hasil akurasi pada SVM sebesar 98,6%, dan untuk random forest sebesar 98,7%. Random forest memiliki nilai akurasi lebih tinggi daripada SVM dikarenakan random forest memberikan prediksi benar atau true yang lebih banyak daripada SVM, di mana random forest memiliki jumlah TP atau true positif dan true negatif sebanyak 22.041 data, dan dari 22.315 data, sedikit lebih banyak dari SVM yang memiliki nilai TP true positif dan nilai TN true negatif sebanyak 22.015 data dari 22.315 data. Sehingga nilai akurasi random forest lebih tinggi daripada SVM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan dari tugas besar kami, jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu kami, di mana penelitian ini mendeteksi upaya serangan phishing URL dengan classifier SVM dan random forest, dapat disimpulkan bahwa classifier random forest lebih unggul dibandingkan classifier SVM berdasarkan nilai precision, F1 score, dan akurasinya. Sehingga classifier random forest dapat dikatakan lebih dapat diandalkan dalam mendeteksi upaya serangan phishing URL. Next. Saudara Sarwan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3 atau kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.